Terima kasih telah klik video ini. Siapa sangka Haja yang setiap hari terlihat bahagia, selalu tersenyum terkenal dermawan memiliki kisah tragis, yaitu ditinggal suaminya gugur di saat menjalankan sebuah misi. Kini kehidupan terasa sepi karena tidak ada pujian hati, hingga suatu ketika. Ibu Haja, seorang wanita anggun yang dulu dikenal sebagai seorang istri yang penuh kasih dan setia, kini harus menjalani hidupnya seorang diri setelah kepergian suaminya, Hendra Wijaya. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan kerjasama dalam menjalankan bisnis pernikahan yang sukses, kini terasa hampa. Hendra, yang telah berjuang melawan penyakit komplikasi selama bertahun-tahun, akhirnya meninggal dunia setelah perawatan panjang di rumah sakit. Kepergian Hendra adalah pukulan yang sangat berat bagi Ibu Haja, karena suaminya bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat dan mitra bisnis yang tak tergantikan. Setelah pemakaman Hendra, Ibu Haja merasa dunia seolah berhenti berputar. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa kini terasa sunyi. Meskipun banyak orang yang datang memberikan dukungan, baik dari kalangan sosialita maupun teman-teman keluarga, ia merasa sendiri. Rumah besar yang dulu dipenuhi dengan kebahagiaan dan aktivitas bisnis kini menjadi sebuah tempat yang terasa terlalu besar dan kosong. Kesendirian itu mulai menghantuinya, seolah mengingatkan bahwa hidup ini begitu singkat, dan semua yang ia banggakan kini tinggal kenangan. Ibu Haja sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menyusun rencana untuk acara pernikahan yang akan datang, tetapi tidak ada lagi kegembiraan dalam setiap pekerjaan itu. Tangan yang dulu sibuk merancang gaun pengantin kini tampak lebih lelah, dan mata yang dulu penuh semangat kini terlihat redup. Ia merasa kehilangan arah, meski masih menjalankan bisnis pernikahan yang cukup besar dan terus berkembang. Ia tahu bahwa pekerjaan ini memberi banyak manfaat bagi orang lain, namun dalam hatinya, ia merasa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh segala pencapaian materi atau sosial. Setiap malam, ketika ia menatap foto Hendra di meja rias, ingatan akan suaminya kembali hadir, membawa rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Mereka berdua telah membangun hidup dari bawah, dari sebuah usaha kecil hingga menjadi perusahaan besar di bidang wedding organizer. Semuanya itu kini terasa seperti bagian dari kehidupan orang lain, kehidupan yang sudah tiada. Ibu Haja merasa kesepian meski berada di tengah keramaian. Semua orang yang datang untuk memberinya dukungan seolah tidak mengerti betapa dalamnya rasa kesedihan yang ia alami. Semua yang terjadi seolah membawa dirinya ke dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh kesendirian. Meskipun kesedihan itu begitu dalam, Ibu Haja mencoba untuk bertahan. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain, terutama di hadapan anak-anaknya yang masih membutuhkan dirinya. Ia memutuskan untuk terus menjalankan bisnis dan tetap berbaur dengan teman-teman sosialitanya. Namun, di dalam hati, Ibu Haja merasa ada yang hilang. Kekecewaan dan kesedihan ini terus tumbuh, membuatnya berpikir bahwa mungkin inilah takdir hidupnya, untuk hidup sendiri setelah kehilangan cinta sejatinya. Begitulah kehidupan Ibu Haja setelah suaminya meninggal, sepi dan penuh dengan perasaan yang tak bisa dibagikan kepada siapapun. Meskipun terhimpit oleh kesedihan yang mendalam, Ibu Haja adalah seorang wanita yang dikenal tangguh di kalangan keluarga dan teman-temannya. Ia bukan tipe wanita yang mudah menyerah pada takdir, meski rasa kehilangan itu begitu dalam. Sebagai seorang ibu yang telah mengasuh dua anaknya dengan penuh kasih sayang dan dedikasi, Ibu Haja tahu betul bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ia harus tetap kuat demi anak-anaknya dan juga untuk melanjutkan bisnis yang telah ia bangun bersama suaminya selama bertahun-tahun. Setiap pagi, Ibu Haja bangun dengan penuh semangat untuk menjalani hari-harinya meskipun perasaan kesepian selalu menghantuinya. Ia memulai hari dengan doa-doa kecil untuk dirinya dan keluarganya, berharap agar diberikan kekuatan untuk terus bertahan. Ia merasa bahwa hanya dengan kerja keras dan ketabahanlah ia bisa menghadapi segala rintangan dalam hidup.
Meskipun terkadang tubuhnya terasa lelah, ia tetap melangkah dengan penuh tekad, karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan peran yang harus ia jalani dalam keluarga dan bisnis. Di luar rumah, Ibu Haja dikenal sebagai sosok yang selalu tampil elegan, penuh percaya diri, dan profesional. Ia selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang ia jalankan. Sebagai seorang wanita yang memimpin bisnis wedding organizer, ia memiliki ketegasan dalam membuat keputusan dan selalu menjaga hubungan baik dengan klien-kliennya. Setiap acara yang ia rancang selalu sukses besar, dan ia mendapatkan banyak pujian atas keahliannya dalam merancang pesta pernikahan yang tak terlupakan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Ibu Haja selalu merasa bahwa ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan pekerjaan atau pujian dari orang lain. Anak-anaknya yang sudah dewasa seringkali menanyakan bagaimana perasaannya, dan Ibu Haja selalu berusaha menyembunyikan kesedihannya di hadapan mereka. Ia tidak ingin anak-anaknya melihatnya lemah, karena ia tahu bahwa mereka juga sedang berusaha menerima kenyataan bahwa ayah mereka telah tiada. Di luar sana, Ibu Hajah menjadi sosok yang disegani, namun di dalam hatinya, ia adalah seorang wanita yang merindukan kehadiran suaminya, Hendra. Ia merasa bahwa meskipun dunia terus berputar, hidupnya tetap terasa berhenti sejak kepergian suaminya. Namun, Ibu Hajah tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun perasaan kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, ia terus menjalankan hidupnya, meskipun di dalam hati, ia selalu merindukan cinta yang telah hilang. Ia tidak ingin hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa kehilangan yang terus menghantuinya. Dalam kesendirian itu, Ibu Hajah belajar untuk menjadi lebih kuat, meski kadang-kadang rasa kesepian itu begitu berat untuk ditanggung. Di luar dunia kerjanya, Ibu Hajah adalah seorang wanita yang sangat aktif di dunia sosialita. Sebagai seorang yang kaya dan memiliki kedudukan tinggi, ia seringkali diundang ke berbagai acara sosial dan acara besar lainnya. Ia tampil memukau dengan kebaya elegan dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara yang dihadirinya. Semua orang mengenalnya sebagai wanita yang anggun, cerdas, dan berkelas. Namun, meskipun tampaknya hidupnya sempurna di luar, di dalam hati Ibu Hajah merasakan kesepian yang begitu dalam. Setiap undangan acara sosial yang diterimanya, ia hadiri dengan senyuman yang ramah dan sikap yang sopan. Ia tahu bahwa banyak orang yang mengaguminya, namun ia tetap merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Di tengah keramaian, ia merasa seolah-olah terasing. Terkadang, ia merasa bahwa dunia sosialita ini hanya sebuah kedok, sebuah dunia yang penuh dengan kepura-puraan dan formalitas. Meskipun banyak orang yang datang untuk menyapanya, ia merasa sangat kesepian. Tidak ada yang bisa mengerti perasaannya, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Di setiap acara, Ibu Hajah seringkali bertemu dengan teman-teman lama dan kolega bisnis. Namun percakapan mereka hanya seputar hal-hal ringan dan tidak mendalam. Ia merasa bahwa hubungan yang terjalin dalam dunia sosialita ini hanya bersifat permukaan dan tidak ada yang benar-benar peduli tentang dirinya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, menjalani hidup dengan penuh formalitas namun tanpa kedalaman emosional. Banyak yang mengaguminya karena kesuksesannya, tetapi di balik itu semua, Ibu Hajah merasakan kekosongan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keberhasilan dalam bisnis pernikahan yang ia jalankan pun tidak mampu mengisi hati yang terasa kosong. Ia terus merancang pesta-pesta pernikahan yang indah, namun setiap kali pesta itu selesai, ia kembali ke rumah yang sepi, ke tempat di mana hanya kenangan akan suaminya yang tinggal. Suasana rumah yang dulunya penuh dengan tawa kini hanya menyisakan kenangan yang membuatnya semakin merasa terasing. Keberhasilan dan pengakuan sosial yang ia peroleh tidak pernah cukup untuk menggantikan rasa kehilangan yang mendalam. Namun, Ibu Hajah tetap berusaha menjaga sikap positif di depan orang lain. Ia tidak ingin orang-orang tahu bahwa di balik senyuman dan penampilannya yang anggun,
Ada hati yang terluka dan jiwa yang merindukan sesuatu yang lebih. Ia terus menjalani kehidupannya dengan penuh profesionalisme, namun di dalam hati, ia selalu merasa ada yang hilang. Ia terus menghadiri acara sosial, melangkah di tengah keramaian, namun tetap merasa sendiri. Inilah yang menjadi kenyataan pahit dalam hidup Ibu Hajah. Dunia sosialita yang gemerlap ini tidak bisa mengisi kekosongan hatinya yang terus mencari cinta yang hilang. Kesendirian Ibu Hajah semakin membelenggunya seiring berjalannya waktu. Meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, baik keluarga, teman, maupun rekan bisnis, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti perasaan terdalam yang ia rasakan. Setiap malam, setelah semua kesibukan dan aktivitas selesai, ia kembali ke rumah besar yang terasa begitu sepi. Rumah itu, yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan, kini hanya dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang tak bisa terhapus. Ibu Hajah merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, dan meskipun ia telah mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan itu, tak ada yang bisa menggantikan peran suaminya dalam hidupnya. Kesepian itu terasa semakin menyesakan saat ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto Hendra yang sudah lama terpasang di meja rias. Ia mengingat setiap momen yang telah mereka lalui bersama, setiap tawa, setiap perjuangan, dan setiap kebahagiaan yang mereka bagi. Namun, kini semua itu tinggal kenangan. Hendra telah tiada, dan Ibu Hajah harus belajar menerima kenyataan bahwa suaminya tidak akan kembali lagi. Rasa kehilangan yang mendalam terus menghantui setiap hari-harinya, dan ia merasa seolah-olah hidupnya tidak lengkap tanpa kehadiran Hendra di sampingnya. Namun, Ibu Hajah tidak ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ia mencoba untuk terus maju, meskipun setiap langkah terasa berat. Ia tetap menjalankan bisnis dengan penuh dedikasi, tetapi tidak ada kebahagiaan yang dapat ia rasakan dari semua pencapaian itu. Meskipun ia memiliki banyak klien yang menghormatinya dan rekan bisnis yang mengaguminya, ia tetap merasa bahwa hidupnya kurang berarti tanpa cinta yang sesungguhnya. Setiap kali ia menatap dunia di luar jendela rumahnya, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan hampa. Ibu Hajah tahu bahwa ia harus bangkit dari kesedihan ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Dalam hatinya, ia merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu, seseorang yang bisa membawa kembali rasa kebahagiaan dan kedamaian yang telah hilang. Namun, ia juga merasa takut untuk membuka hatinya lagi, takut akan penolakan dan takut akan kehilangan lagi. Kesendirian itu terus membelenggunya, tetapi Ibu Hajah juga tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa perubahan. Ia hanya perlu menemukan cara untuk menghadapinya, untuk menemukan kebahagiaan kembali meskipun jalan itu terasa panjang dan penuh rintangan. Suatu pagi yang cerah, Ibu Hajah memutuskan untuk mengunjungi ladang milik keluarga untuk memeriksa beberapa tanaman yang dibudidayakan di sana. Ladang itu merupakan salah satu aset yang dikelola oleh bisnis keluarga, yang selama ini sudah dikelola oleh pekerja tetap. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketika Ibu Hajah sampai di ladang, ia melihat seorang pria muda yang tampaknya bukan hanya pekerja biasa, tetapi juga memiliki etos kerja yang luar biasa. Ia melihat seorang petani gagah yang tengah membajak tanah dengan penuh ketekunan. Sosok pria itu menarik perhatian Ibu Hajah, bukan hanya karena tubuhnya yang tegap dan kekar, tetapi juga karena cara ia bekerja yang penuh semangat. Petani itu memiliki wajah yang tampan, dengan kulit kecoklatan yang terbakar sinar matahari. Rambutnya yang hitam legam tampak sedikit acak-acakan, dan matanya yang tajam menyiratkan keteguhan. Ia mengenakan pakaian kerja yang sederhana, namun ada aura ketulusan dan kedamaian yang terpancar darinya. Saat petani itu berhenti sejenak untuk mengatur kembali peralatan, ia menoleh ke arah Ibu Hajah, dan mereka saling bertemu pandang. Terdapat rasa saling pengertian dalam tatapan itu, meskipun mereka tidak saling mengenal. Ibu Hajah merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam hatinya, ia merasa ada kenyamanan yang luar biasa, seolah-olah waktu berhenti sejenak saat mereka bertemu.
Namun, ia berusaha menahan diri dan tidak langsung mendekati pria itu. Meskipun kesendirian telah lama menjadi teman setia, Ibu Hajah merasa malu dan canggung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di tengah kesibukannya, ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat hatinya berdebar begitu cepat. Petani itu kemudian mengangkat topinya dengan penuh hormat, memberikan senyum kecil yang membuat hati Ibu Hajah sedikit tergerak. Ia berusaha menjaga sikap profesional dan tetap berbicara dengan nada formal. Mereka mulai terlibat percakapan ringan tentang tanaman dan pekerjaan di ladang. Ibu Hajah, meski tampak tenang di luar, merasakan ada sesuatu yang menariknya pada pria ini. Ada ketulusan dalam cara dia berbicara, serta sikap rendah hati yang sulit ditemukan di kalangan orang-orang yang sering ditemui Ibu Hajah dalam dunia sosialitanya. Percakapan singkat itu menumbuhkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ibu Hajah tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan setiap gerakan pria itu, bagaimana ia bekerja dengan penuh semangat, bagaimana tubuhnya bergerak dengan lincah dan penuh tenaga. Terkadang, ia merasa seperti sebuah dunia lain yang belum pernah ia rasakan, sebuah dunia yang lebih sederhana, penuh dengan kebersahajaan dan keikhlasan. Namun, Ibu Hajah berusaha menepis perasaan itu, mengingat betapa tidak mungkin hubungan mereka bisa berkembang, mengingat perbedaan status sosial dan latar belakang yang sangat jauh. Hari-hari berlalu, dan Ibu Hajah terus melanjutkan pekerjaannya di bisnis pernikahan yang sudah ia kelola sejak lama. Meskipun banyak klien yang datang dan beragam pekerjaan yang menanti, pemikiran tentang pertemuannya dengan petani itu terus mengganggu pikirannya. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali ia berkunjung ke ladang untuk melihat hasil tanaman, ia selalu menemukan pria itu bekerja dengan penuh semangat. Setiap hari ia membajak tanah, menanam benih, dan merawat tanaman dengan tangan yang penuh keringat. Tak ada keluhan yang terdengar dari mulutnya, meskipun pekerjaan itu menguras fisik dan pikiran. Ibu Hajah mulai mengagumi petani itu lebih dalam. Ia melihat dedikasi dan ketekunannya yang tak tertandingi. Setiap kali ia mendekat, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya semakin terpesona, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya. Setiap gerakan petani itu tampak sangat terampil dan penuh kasih sayang terhadap tanah dan alam sekitar. Ia tidak hanya melihat tanah sebagai ladang untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Itulah yang membuat Ibu Hajah merasa begitu terkagum-kagum. Suatu hari, Ibu Hajah memutuskan untuk bertanya lebih banyak tentang petani itu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang pria tersebut, dan siapa tahu, mereka bisa berbicara lebih jauh lagi. Ternyata, petani itu berasal dari keluarga petani sederhana yang telah bertani turun-temurun. Ia memiliki prinsip hidup yang kuat, bahwa kerja keras adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang berarti. Meskipun keluarganya tidak kaya, mereka hidup dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Petani itu bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan tantangan, namun ia tetap merasa bangga dengan pekerjaannya sebagai petani. Ketika mendengar cerita itu, Ibu Hajah merasa ada rasa saling menghormati di antara mereka. Meskipun ia datang dari dunia yang berbeda, Ibu Hajah merasa terhubung dengan petani itu melalui nilai-nilai yang mereka anut. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia merasa ada kebersamaan yang bisa mereka bangun, meskipun perbedaan dunia sosial mereka sangat jelas. Petani itu tidak pernah merasa rendah diri atau malu dengan pekerjaannya. Sebaliknya, ia dengan bangga menganggap pekerjaan di ladang sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan kehidupan itu sendiri. Semakin sering Ibu Hajah bertemu dengan petani itu, semakin ia merasa nyaman dan tenang. Perasaan aneh yang dulu datang hanya sekali-sekali, kini semakin menguat. Setiap kali ia berbicara dengan pria itu, Ibu Hajah merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Perasaan kesepian dan hampa yang selama ini menghantuinya sedikit demi sedikit mulai memudar. Meskipun hanya percakapan ringan tentang pekerjaan atau cuaca, ada kedamaian yang luar biasa yang ia rasakan saat berada di dekat petani itu. Suatu sore,
Ketika mereka selesai bekerja, Ibu Hajah dan petani itu duduk di sebuah bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar. Angin sore yang sejuk menyapa mereka, dan suasana terasa begitu tenang. Mereka mulai berbicara lebih dalam, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Petani itu menceritakan bagaimana ia belajar bertani dari orang tuanya, dan betapa beratnya hidup mereka dahulu. Namun, meskipun penuh dengan perjuangan, ia tetap merasa bersyukur karena dapat hidup dekat dengan alam, tempat ia merasa benar-benar hidup. Ibu Hajah, yang biasanya sangat berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya, merasa ada kehangatan dalam percakapan itu. Ia menceritakan bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan cinta. Namun setelah menikah dengan Hendra, ia merasakan bahwa dunia mereka adalah dunia yang penuh ambisi dan kesuksesan. Meski demikian, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kesuksesan materi, tetapi dari hubungan yang tulus dan penuh pengertian. Di akhir percakapan itu, Ibu Hajah merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan yang lebih besar. Namun, ia tidak tahu apakah petani itu merasakan hal yang sama, atau apakah ia hanya berperasaan sendiri. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Ia merasa seperti sudah lama mengenal pria itu, meskipun kenyataannya mereka baru saja bertemu beberapa kali. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tetapi Ibu Hajah merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang sangat berarti. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh makna itu, Ibu Hajah memutuskan untuk melibatkan petani itu dalam beberapa proyek keluarga yang sedang berjalan. Tanaman di ladang milik keluarganya memerlukan perhatian lebih, dan petani tersebut dianggap sebagai orang yang paling berkompeten untuk membantu. Petani itu menyambut tawaran Ibu Hajah dengan senang hati. Meskipun ia merasa agak canggung karena keterlibatannya dalam dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Melalui proyek bersama ini, kedekatan mereka semakin berkembang. Setiap hari mereka bekerja berdampingan, saling bertukar pikiran dan saling membantu dalam setiap hal yang mereka lakukan. Ibu Hajah melihat petani itu dengan lebih mendalam. Ia terpesona dengan ketulusan dan kerendahan hati pria itu, yang tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaan itu cukup berat. Di sisi lain, petani itu juga semakin tertarik pada Ibu Hajah karena ia melihat seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menjalani hidup. Mereka tidak hanya saling membantu dalam pekerjaan fisik, tetapi juga mulai saling mendukung secara emosional. Ibu Hajah merasa lebih hidup, lebih semangat dalam menjalani hari-harinya. Setiap kali ia melihat petani itu, ia merasa ada kedamaian yang ia dambakan selama ini. Sementara itu, petani itu juga mulai merasa bahwa ia bisa membuka diri lebih lebar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa nyaman dengan Ibu Hajah, merasa ada ketulusan dalam setiap pertemuan mereka. Namun, meskipun mereka merasa semakin dekat, keduanya sadar bahwa hubungan ini akan menemui banyak tantangan. Status sosial yang berbeda dan kehidupan yang sangat berbeda menjadi hambatan yang sulit untuk diatasi. Namun, perasaan yang tumbuh di hati mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap hari yang mereka habiskan bersama menjadi lebih berarti, meskipun masa depan tetap penuh ketidakpastian. Semakin hari, Ibu Hajah semakin merasa nyaman berada di dekat petani itu. Setiap pertemuan terasa lebih ringan, dan ia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam setiap percakapan mereka, ada kehangatan yang membuat hatinya tenang. Ketulusan dan kesederhanaan pria itu membantunya untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ibu Hajah merasa bahwa, meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada koneksi yang dalam antara keduanya. Petani itu tidak memandang dirinya sebagai wanita kaya yang memiliki segalanya, tetapi lebih sebagai seorang wanita yang juga membutuhkan kenyamanan dan kebahagiaan. Ada sesuatu yang sangat menyentuh hati Ibu Hajah setiap kali petani itu membantu dirinya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Di dunia sosialita yang seringkali penuh dengan kepura-puraan,
Petani itu adalah sosok yang murni dan tulus. Ia tidak pernah berbicara dengan maksud tertentu atau mencoba menyembunyikan apapun. Semua yang ia lakukan adalah bentuk kejujuran dan kerja keras. Melihat sikapnya yang demikian, Ibu Hajah merasa ada kesejukan yang datang begitu saja ke dalam hidupnya. Tidak ada lagi perasaan terasing atau kesepian seperti sebelumnya. Di dekatnya, Ibu Hajah merasa diterima, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Perasaan ini mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun ia sadar bahwa perbedaan status sosial dan dunia mereka yang berbeda bisa menjadi penghalang besar bagi hubungan yang lebih dalam. Ibu Hajah merasa bingung. Ia tidak ingin merusak kedamaian yang ia rasakan dengan membuka hati terlalu dalam. Ia takut, jika ia terlalu menginginkan sesuatu yang lebih, maka ia akan kehilangan kenyamanan ini, kenyamanan yang datang begitu tulus dari petani itu. Namun, meskipun ragu, ia mulai membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan itu. Untuk pertama kalinya sejak kepergian suaminya, Ibu Hajah merasa bahwa hidup bisa kembali menawarkan sesuatu yang indah. Sementara itu, petani itu juga mulai menyadari perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun ia selalu berbicara dengan rendah hati dan berusaha menjaga jarak, hatinya tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Ibu Hajah. Perasaan itu datang dengan sendirinya, tumbuh perlahan seiring dengan kedekatan yang mereka bangun. Namun, petani itu juga sangat menyadari bahwa Ibu Hajah berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang jauh lebih glamor dan penuh dengan ketenaran. Ia merasa rendah diri jika dibandingkan dengan kehidupan Ibu Hajah yang mewah. Setiap kali ia melihat Ibu Hajah dengan senyumannya yang anggun atau mendengarkan cerita-cerita suksesnya, ia merasa bahwa ia hanyalah seorang petani sederhana yang tidak pantas berada di dekat wanita sekelas Ibu Hajah. Namun, di satu sisi, ia merasa bahwa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih dekat dengan Ibu Hajah. Ia bisa merasakan ketulusan dan kesungguhan di balik setiap kata dan tindakan Ibu Hajah. Ia melihatnya bukan hanya sebagai wanita kaya, tetapi sebagai sosok yang penuh perhatian dan kelembutan hati. Di malam-malam yang tenang, petani itu sering memikirkan Ibu Hajah. Perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin sulit diabaikan. Namun, ia selalu meragukan apakah perasaan itu dapat diterima oleh Ibu Hajah. Ia tahu bahwa wanita sekelas Ibu Hajah pasti memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Mungkin, ia adalah sosok yang hanya akan dilihat sebagai teman kerja atau rekan yang biasa saja. Meskipun demikian, perasaan cintanya tetap tumbuh, dan ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merindukan kehadiran Ibu Hajah setiap hari. Setelah beberapa bulan saling mengenal lebih dekat, Ibu Hajah dan petani itu mulai menyadari bahwa mereka memiliki ketertarikan yang tak bisa dihindari. Meskipun perasaan itu belum pernah diungkapkan secara langsung, keduanya merasa ada penghargaan yang mendalam terhadap satu sama lain. Ibu Hajah mulai melihat petani itu bukan hanya sebagai pekerja yang datang untuk membantu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang luar biasa. Sikapnya yang tidak mengeluh, semangat yang tidak pernah padam, dan cara dia bekerja dengan sepenuh hati membuat Ibu Hajah semakin menghormatinya. Di sisi lain, petani itu merasa sangat dihargai oleh Ibu Hajah. Ia seringkali merasa bahwa ia hanyalah seorang petani biasa, tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Namun, Ibu Hajah selalu memperlakukannya dengan hormat dan tidak pernah merendahkannya meskipun ia datang dari latar belakang yang jauh lebih sederhana. Petani itu merasa dihargai tidak hanya untuk pekerjaannya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki nilai di mata Ibu Hajah. Penghargaan ini sangat berarti bagi petani itu, yang sebelumnya sering merasa bahwa dunia tidak memberinya kesempatan untuk dikenal lebih jauh. Namun, meskipun ada penghargaan yang tak terucapkan antara keduanya, perasaan yang lebih dalam mulai berkembang. Ibu Hajah merasa bingung apakah ia harus membuka hati sepenuhnya untuk pria yang begitu sederhana, namun begitu tulus dan penuh dedikasi. Sementara itu, petani itu meragukan apakah dirinya layak untuk mengungkapkan perasaan itu,
Takut akan penolakan dari seorang wanita sekelas Ibu Hajah yang jauh lebih berkelas dan berstatus tinggi. Mereka berdua merasa terikat oleh perasaan yang tak terucapkan, namun juga dibayangi oleh ketakutan akan kenyataan yang akan datang jika hubungan ini berkembang. Walaupun keduanya ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, komunikasi antara Ibu Hajah dan petani itu semakin intens. Mereka sering bertemu di ladang, bekerja bersama, dan berbicara lebih dalam tentang kehidupan mereka masing-masing. Percakapan mereka tidak lagi hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang harapan, mimpi, dan bahkan ketakutan mereka. Setiap pertemuan semakin mempererat hubungan mereka, meskipun ada ketegangan yang tak terucapkan. Ibu Hajah merasa nyaman berbicara dengan petani itu, karena ia tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Di sisi lain, petani itu juga merasa ada kedekatan yang semakin kuat dengan Ibu Hajah. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang dapat terbuka dengan bebas. Ibu Hajah tidak pernah menghakimi atau membicarakan status sosialnya. Ia hanya mendengarkan dan memberi perhatian yang tulus. Hal inilah yang membuat petani itu semakin percaya diri dalam berbicara tentang hidupnya. Ia merasa bahwa di dekat Ibu Hajah, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun, meskipun komunikasi yang semakin lancar, mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perbedaan latar belakang sosial, harapan keluarga, dan masyarakat menjadi hambatan yang besar. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini mungkin tidak akan pernah disetujui oleh banyak orang. Meskipun demikian, di dalam hati mereka, perasaan cinta yang tumbuh semakin kuat, dan mereka tak bisa lagi mengabaikannya. Meskipun keduanya terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang penuh dengan pekerjaan, perasaan cinta mereka semakin kuat dan semakin tak terhindarkan. Setiap hari yang mereka lewati bersama di ladang menjadi momen berharga bagi Ibu Hajah dan petani itu. Meskipun tidak pernah secara terbuka mengungkapkan perasaan mereka, kedekatan itu semakin nyata. Setiap senyum yang terukir di wajah Ibu Hajah, setiap pandangan mata yang penuh makna antara mereka, menjadi bukti bahwa hubungan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Petani itu mulai merasa bahwa ia mungkin telah menemukan wanita yang selama ini ia cari. Sementara Ibu Hajah merasa bahwa cinta yang ia rindukan, yang telah lama hilang setelah suaminya meninggal, akhirnya kembali muncul dalam bentuk yang tak terduga. Namun, meskipun perasaan itu semakin dalam, keduanya tetap menyembunyikan perasaan mereka, takut akan reaksi orang-orang di sekitar mereka. Dunia mereka begitu berbeda. Satu dari keluarga kaya raya dan penuh dengan status sosial, sementara yang satu lagi adalah seorang petani sederhana yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Meskipun cinta itu tumbuh dengan begitu alami, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perbedaan latar belakang bisa menjadi halangan besar bagi hubungan mereka. Setiap kali mereka berdua bertemu, entah itu di ladang atau di tengah kesibukan lainnya, perasaan yang terpendam semakin sulit untuk dikendalikan. Di hati Ibu Hajah, ada rasa yang begitu dalam terhadap petani itu. Ia mulai merasa bahwa ia tak bisa lagi hidup dalam kesepian yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, petani itu juga semakin merasakan kehadiran Ibu Hajah sebagai sesuatu yang menyegarkan dalam hidupnya, yang mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau status, tetapi dari perasaan yang tulus. Namun, mereka berdua tetap berada dalam kebisuan ini, berusaha menjaga kedamaian yang telah terbentuk. Mereka tahu bahwa dunia di luar diri mereka mungkin tidak akan menerima hubungan ini dengan mudah. Namun, perasaan cinta ini tak bisa diabaikan lagi, meskipun mereka tidak tahu apakah hubungan ini akan terwujud dalam bentuk yang mereka inginkan atau tidak. Di dalam hati Ibu Hajah, perasaan cinta terhadap petani itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Namun, ia juga merasa bingung dan terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia sosialitanya yang penuh dengan kemewahan, acara-acara elegan, dan tuntutan status, serta dunia petani yang sederhana dan penuh kerja keras.
Ibu Hajah tahu bahwa hubungannya dengan petani itu mungkin tidak akan diterima oleh banyak orang, terutama oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Mereka pasti akan melihat perbedaan status sosial yang begitu besar antara mereka, dan Ibu Hajah merasa takut akan penilaian orang lain. Namun, ada juga bagian dari dirinya yang merasa bahwa perasaan ini tidak bisa dipaksakan untuk berhenti. Setiap kali ia memandang petani itu, hatinya berdebar. Dan setiap kali mereka berbicara, ia merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Ada kenyamanan dan ketulusan yang ia rasakan, dan ia tahu bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menemukan cinta sejati setelah kehilangan suaminya. Di sisi lain, Ibu Hajah juga merasa bersalah jika ia membiarkan dirinya jatuh cinta kepada seseorang yang berasal dari latar belakang yang begitu berbeda. Ia merasa bahwa ini bisa menjadi masalah besar bagi anak-anaknya dan keluarga besar yang telah lama mendampinginya. Ibu Hajah juga takut jika orang-orang di sekitarnya akan menganggapnya sebagai wanita yang tidak memikirkan status sosial dan kedudukan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Semua ini menjadi konflik besar dalam dirinya, antara rasa cinta yang tulus dan rasa takut akan apa yang akan terjadi jika hubungan ini terungkap. Namun, meskipun konflik internal itu terus mengganggu pikirannya, Ibu Hajah tidak bisa menahan perasaannya. Setiap kali petani itu ada di dekatnya, ia merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Perasaan yang ia rasakan bukan sekadar perasaan cinta biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti. Ia merasa bahwa dengan petani itu, ia bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang dalam hidupnya. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah, ia mulai menyadari bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Pada suatu malam yang tenang, saat keduanya sedang berjalan bersama di ladang, petani itu merasa bahwa waktu yang tepat telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. Hatinya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang semakin membesar terhadap Ibu Hajah. Meskipun ia merasa takut dan ragu, ia tahu bahwa ia harus berbicara. Mereka berdua berhenti di bawah pohon besar, di tempat yang biasa mereka istirahatkan. Angin malam berhembus lembut, dan langit dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Dengan suara yang agak terbata-bata, petani itu berkata, "Ibu Hajah, saya tahu ini mungkin tidak akan mudah untuk didengar, tapi izinkan saya untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama saya rasakan. Saya sudah jatuh cinta kepada Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merasakan ini, tetapi setiap kali saya berada di dekat Anda, saya merasa bahagia dan tenang. Saya tahu kita datang dari dunia yang sangat berbeda, tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tulus dalam perasaan saya." Ibu Hajah terdiam sesaat, terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa begitu bahagia mendengar kata-kata itu. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut dan bingung. Ia merasa bahwa apa yang mereka rasakan bisa membawa masalah besar dalam hidup mereka. Namun, ada sesuatu yang mendalam dalam hatinya yang mengatakan bahwa perasaan ini layak diperjuangkan. Dengan perlahan, Ibu Hajah menjawab, "Saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasa nyaman dan bahagia saat bersama Anda. Namun, saya takut jika perasaan ini akan merusak hidup kita berdua. Dunia kita sangat berbeda, dan saya khawatir apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi, saya tidak bisa menolak perasaan yang ada di dalam hati saya." Petani itu tersenyum, merasa sedikit lega karena akhirnya ia bisa mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia dan Ibu Hajah memiliki peluang untuk membangun sesuatu yang indah bersama. Setelah pengakuan itu, Ibu Hajah merasa bingung. Perasaannya terhadap petani itu semakin kuat, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dunia sosialitanya dan petani itu memiliki perbedaan yang sangat besar, baik dari segi status sosial, latar belakang, dan cara hidup.
Ibu Haja merasa cemas jika hubungan ini diketahui orang lain, terutama keluarganya. Ia tidak tahu apakah anak-anaknya akan menerima petani itu, atau apakah dunia luar akan menerima hubungan mereka. Di sisi lain, Ibu Haja juga merasa bahwa ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Petani itu telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang telah lama ia cari. Ia merasa bahwa di samping petani itu, ia bisa menemukan kedamaian yang hilang setelah kepergian suaminya. Namun, ia harus mempertimbangkan banyak hal. Ia harus memikirkan keluarga, teman-temannya, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya akan merespons hubungan ini. Ibu Hajah merasa terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Satu sisi dirinya ingin merasakan cinta yang tulus dan bahagia bersama petani itu. Sementara di sisi lain, ia takut jika hubungan ini akan membawa masalah dan konflik besar dalam hidup mereka. Semua perasaan itu membingungkannya, dan ia merasa seolah berada di persimpangan jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Keputusan untuk menjalin hubungan antara Ibu Hajah dan petani itu tidaklah mudah, terutama karena perbedaan status sosial dan budaya yang sangat mencolok. Meskipun hati mereka sudah terikat, dunia di luar mereka masih penuh dengan prasangka dan penilaian. Di kalangan sosialita, hubungan Ibu Hajah dengan petani sederhana ini tidak akan diterima dengan mudah. Ibu Hajah sangat sadar akan hal ini, dan meskipun ia merasa bahagia, ia juga takut dengan konsekuensi yang akan datang. Di keluarga besar Ibu Hajah, ada harapan yang besar agar ia bisa menikah dengan seseorang yang memiliki status sosial yang setara atau lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, Ibu Hajah telah berperan sebagai wanita yang sukses, seorang yang dihormati, dan menjadi figur penting di dunia sosialita. Mengambil keputusan untuk bersama seseorang yang berasal dari dunia yang jauh lebih sederhana akan mempengaruhi citranya di mata keluarga dan teman-temannya. Hal ini membuat Ibu Hajah merasa tertekan dan bingung. Ia merasa terjepit antara perasaan pribadi dan kewajiban terhadap orang lain. Sementara itu, petani itu sendiri tahu betul bahwa hubungan ini akan menjadi tantangan besar. Ia tidak hanya menghadapi penolakan dari dunia luar, tetapi juga merasa khawatir tentang dirinya sendiri. Ia merasa bahwa status sosialnya yang rendah bisa menjadi penghalang bagi Ibu Hajah untuk benar-benar membuka hatinya sepenuhnya. Ia takut bahwa meskipun perasaannya tulus, perbedaan dunia mereka akan terlalu besar untuk dijembatani. Meskipun ia mencintai Ibu Hajah dengan sepenuh hati, ia juga merasa tidak pantas berada di sisi seorang wanita seperti itu. Ia takut jika dirinya hanya akan menjadi beban baginya, meskipun ia tidak ingin merusak apa yang mereka miliki. Namun, meskipun ada ketidakpastian dan ketakutan yang mengelilingi mereka, Ibu Hajah dan petani itu sadar bahwa cinta yang mereka rasakan sangatlah kuat. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan dunia di luar mengatur hidup mereka. Mereka ingin berjuang untuk kebahagiaan mereka, meskipun jalan itu tidak akan mudah dan penuh dengan rintangan. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi perbedaan sosial ini, dan meskipun itu tidak akan mudah, mereka tidak ingin melepaskan satu sama lain. Meskipun Ibu Hajah merasa takut dan bingung, suatu hari ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan keraguan dan ketakutan. Ia akhirnya menyadari bahwa perasaan cinta yang tumbuh di dalam dirinya tidak bisa dibendung lagi. Ia tidak ingin hidup dalam kesepian, dan ia tahu bahwa petani itu adalah orang yang benar-benar membuat hatinya merasa hidup kembali. Keberanian itu datang perlahan, dan Ibu Hajah merasa bahwa meskipun dunia mereka berbeda, ada kebahagiaan yang bisa mereka bangun bersama. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan, Ibu Hajah akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya dan mengikuti perasaan cinta yang ia rasakan. Ia tidak lagi peduli dengan penilaian orang lain atau ketakutannya akan masa depan. Ia tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk mengabaikan perasaan sejatinya. Ibu Hajah menyadari bahwa cinta tidak mengenal batasan status atau latar belakang sosial, dan ia ingin menjalani hidupnya dengan bahagia bersama seseorang yang benar-benar ia cintai. Suatu malam,
Ketika mereka berdua sedang duduk di tepi ladang, Ibu Hajah akhirnya berkata kepada petani itu, "Saya tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Saya mencintaimu, dan meskipun banyak yang menghalangi kita, saya ingin kita berjuang bersama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi saya yakin kita bisa menghadapi apapun jika kita bersama." Petani itu terdiam sejenak, terharu mendengar pengakuan itu. Ia merasa sangat bersyukur dan bahagia, namun juga tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan tantangan. Namun, di saat itu, mereka tahu bahwa perasaan mereka satu sama lain jauh lebih besar daripada perbedaan yang ada di dunia luar. Mereka siap menghadapi dunia bersama-sama. Setelah Ibu Hajah mengungkapkan perasaannya, hubungan mereka mulai tumbuh lebih kuat. Meskipun tantangan sosial dan budaya masih ada, keduanya merasa bahwa mereka tidak bisa melepaskan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam. Ibu Hajah mulai lebih terbuka kepada keluarganya dan teman-temannya mengenai hubungannya dengan petani itu, meskipun ia tahu bahwa banyak dari mereka yang akan merasa kecewa dan tidak setuju. Namun, ia merasa bahwa jika ia tidak mengikuti kata hatinya, ia akan hidup dalam penyesalan. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung, meskipun tidak tanpa kontroversi. Acara pernikahan yang sederhana namun penuh makna ini diselenggarakan di ladang, tempat mereka pertama kali bertemu. Hanya keluarga dan teman-teman terdekat yang hadir, menyaksikan momen yang penuh emosional dan haru. Meskipun pernikahan ini tidak mendapatkan pengakuan dari semua pihak, bagi Ibu Hajah dan petani itu, ini adalah simbol dari kebahagiaan dan cinta sejati yang telah mereka perjuangkan. Mereka berdua memulai hidup baru bersama, dengan penuh harapan dan cinta. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapi apapun bersama. Meskipun dunia luar masih mempertanyakan hubungan mereka, Ibu Hajah dan petani itu tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dihargai dengan harta atau status sosial. Cinta mereka adalah sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Setelah pernikahan yang penuh makna itu, Ibu Hajah dan petani itu membangun kehidupan baru bersama. Meskipun mereka memulai kehidupan ini dengan tantangan besar, mereka merasa bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung dan memberi kekuatan. Ibu Hajah yang sebelumnya merasa kosong dan kesepian, kini merasa penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Di samping petani itu, ia merasa bahwa hidupnya kembali memiliki tujuan. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan, meskipun kadang-kadang masih ada tantangan yang datang dari dunia luar. Namun, mereka tidak pernah ragu dengan pilihan mereka. Petani itu mengajarkan Ibu Hajah untuk menghargai kehidupan yang sederhana dan untuk menikmati setiap momen tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Ibu Hajah, di sisi lain, mengajarkan petani itu untuk tidak merasa rendah diri dan untuk tetap percaya bahwa cinta dan kebahagiaan datang dari hati yang tulus. Di dunia yang penuh dengan perbedaan, Ibu Hajah dan petani itu menemukan cara untuk mengatasi segala rintangan yang menghadang. Mereka menjalani kehidupan baru yang penuh dengan harapan, cinta, dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak sepenuhnya menerima hubungan mereka, yang terpenting adalah kebahagiaan yang mereka temukan bersama.